Ethereum juga pattern yang sama dengan Bitcoin ya. Kalau kita lihat daily chartnya, dia mengalami yang namanya breakout, tapi volumenya flat, persis juga dengan Bitcoin. Plus ya, secara market coding, oke, kita juga belum break ya secara signifikan dari lower high-nya ya atau area supply-nya. Saya cukup bullish nanti kalau ETH bisa break 3.500 ya, karena itu angka psikologis. Plus ya, sekarang kita juga retest bro yang namanya dynamic EMA ya sebagai resistance di daily chart. I would long the breakout ketika ETH break 3.500 dengan volume. Itu konfirmasi kalau ETH bakal break ke 5.000 ya price action wise dalam jangka pendek. Tapi kalau enggak ya, terus marketnya koreksi lagi di weekend, ya ada chance juga ya. Kita retest dulu daily order blocknya di 3.200. I think maksimal koreksi Ethereum itu adalah di low 3.000-nya. Will not go down ya. Below 3K ya. Kalau dulu saya bilang will not go down ya below 2K. Ini saya bilang will not go down ya below 3K. Same things ya, same pattern ya, same breakout play. Yang mana di sini kita bisa juga lihat breakout, oke, dan juga potensi continuation dari ETH ya, USDT. Plus this holistic move ya. Ya. Ya, something to watch out ya. Kita bisa melihat something to watch out karena ini very big chance ya Ethereum ke 5.000. Masih Q1. Ya. Saya bilang kemarin data ya bro, Q1 will be the time for it. Next ya bro, kita akan bahas Solana dulu bro. Oke. Secara price action bagaimana sih Solana ini? Karena teman-teman kan banyak bro yang believer di Solana dan kita lihat banyak lah orang-orang yang dulu pegang fund ya, walaupun mereka fundnya banyak meledak, tapi mereka banyak yang masih bullish di Sol sampai sekarang. Surprisingly kembali ya, akhir tahun kemarin maksudnya ya. Sol outperform Ethereum. Sekarang di awal tahun juga sama, Sol outperform juga Ethereum. Iya. Dimana Ethereum hanya naik, ya kita langsung compare ya dengan chartnya ya. Ethereum itu cuman mengalami kenaikan yang kecil ya. Dari low-nya itu hanya 3,3%. Solana naik dari low-nya 15,7%. 5 kali lipat. Ya? 5 kali lipat. Berarti apa? Kekuatan Solana ini 5 kali lebih kuat dibandingkan dengan Ethereum ya. Dan chartnya ini jauh lebih bullish ya daripada Ethereum. Iya. Kenapa? Karena dia secara market coding di sini dia udah break bro. Ya, break area lower high-nya dan ya dynamic EMA-nya bisa kita lihat di sini, udah cross ya di atas 13 EMA, which is menandakan ya adanya potensi continuation. Jadi saya nggak kaget ya kalau beberapa minggu ke depan saya bisa melihat Solana ini kembali di 250 karena volumenya meningkat ya. Dari breakout ini kita bisa melihat volumenya Solana meningkat, di atas 13 EMA dan dia udah menginvalidasi ya lower high-nya. Beda kayak Ethereum. Ethereum masih tertahan di lower high-nya. A positive strength notes for Solana price action wise dan 250 dalam beberapa hari sampai minggu ke depan. Ya. Jadi kita akan coba bro bahas nextnya. Hype itu gimana bro sekarang? Hyperliquid terakhir kita bahas ya teman-teman. Kenapa itu menarik? Still a bullish sign for this project. Terakhir kita bilang ya ke teman-teman bahwa hype ada potensi ke 25 ya price action wise, terus bouncing. Sempat bouncing dari 25 ya. 25 sempat bouncing 20%. Tapi kita bilang kalau dia sampai ke low ya ke $20 atau ya sampai di area 21 ini adalah a very golden opportunity to buy ya, which is higher low-nya masih belum terinvalidasi. Dan hyperliquid ya ada di area equilibrium ya chartnya, no financial advice, do your own research plus staking feature-nya di hyperliquid ini sekarang lagi live. Yang mana ya kita bisa melihat ya. Kita juga share juga beberapa di dalam di aplikasi. Beberapa token-token di ekosistem hyperliquid yang kita sangat yakin dia bisa naik beberapa kali lipat. Tapi itu kita jelaskan ya di bagian Web3 kita. Dan still a bullish playout ya, saya lihatnya ke hype. Buying the dip,
saya personal targetnya pribadi. Karena saya juga punya posisi ya 6 figures di Hyperliquid. I think $100 ya, $100 lah untuk Hyperliquid di cycle ini ya. Lalu kita lihat sekarang, oke, secara price action wise, which is good ya, masih ada dikasih koreksi. Tapi kalau secara kapitalisasi pasar ya, 7 billion sekarang, 7,7 billion. Yang mana kalau kita targetin 5x from here, ya di sekitar 35 billion. Masih sangat achievable. Kalau kita lihat beberapa koin seperti Cardano, Uni, Polkadot 2021, yang mana melakukan hal yang sama tapi nggak sebagus ini, itu market cap-nya bisa juga puluhan billion. Jadi still have a very good chance ya buat scale in ke hype. Do your research.